Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aldi Dane. Hai, hari ini aku mau ngupload video kedua. Di video ini aku lagi agak kurang sehat, jadi mohon maaf aja. Banyak kekurangan juga karena masih belajar. Oke, bye. Kenalkan dulu. Ya guys, perkenalkan nama saya Arif Anugrah Sandika Prayoga. Saya yang punya channel Arif Bangskoy. Nanti di sini ya ada. Kita baru lulus angkatan 2020 ya. Ya pokoknya mah. Wah, tuh meski itu. Ya, Aldi Dane. Saya Bang mah kenapa gitu. Ini kita udah nyiapin pertanyaannya buat saudara Arif karena kita masih pemula, jadi pertanyaannya ya yang ada-ada aja ya. Tapi kalau misalkan kalian tanya-tanya kenapa Arif pakai batik? Jelasin Bang. Soalnya tadi dari Polres ya, karena saya daftar jadi polisi, jadi doain aja semoga saya nanti masuk jadi polisi bintara. Jadi Amin. kalau yang bertanya-tanya kenapa pakai baju batik, karena prosedurnya gitu, dari sananya harus pakai baju batik Biar sopan ya Bang. iya. Biar sopan. Oke, langsung aja kita tanya-tanya tentang kepribadian dan channel Arif Bangsko ini. Kan ini teman YouTuber kita ya. Mau tahu motivasi atau alasan Abang bikin channel YouTube apa sih? Ya kalau awalnya gitu ya, awalnya mah ya karena gabut gitu, gabut terus pingin kayak ada karya lah sedikit gitu kan, karena kan dulu suka sering naik gunung tuh, jadi kenapa nggak kayak dibuat vlog aja lah, kayak story orang naik gunung gitu, terus kayak kok kayak enak gitu ya kalau misalkan kayak ada kenangan lah, kayak misalkan orang teh inget nih gunung ini, tinggal lihat ke YouTube sendiri, terus tinggal lihat-lihat, terus motivasinya mah ya yang pertama ya pingin terkenal sih ya, siapa yang nggak mau terkenal gitu kan, terus siapa tahu juga bisa dapat duit kan dari YouTube, apalagi sekarang udah lulus mah kayak malu minta uang ke orang tua tuh. Asli Bang, benar. Jadi kayak ya udahlah, dari YouTube ini seenggaknya bisa menghasilkan gitu. Menghasilkan ya Bang. Bisa diceritain ya Bang proses dari awal benar sampai sekarang? Berapa subscriber? Kecil atuh ya tahu. Oh, aku juga kecil baru 9. Aku baru 62. 62 jauh ya. Jadi memang merintis dari awal. Jadi dari awalnya tuh iseng-iseng tuh waktu ngevlog di Gunung Bendera. Kamari orang karek nonton eta Bang. Di Gunung Bendera Padalarang Sama anak-anak. Warga. Cuman yang waktu awal tuh sama orang dihapus. Nah, Soalnya itu zaman jadul pisan, jadi kelihatannya yang jelek banget. oh editannya masih zaman jadul. Jadi kamera juga kamera zaman jadul pisan, jadi ada blur jadi nggak jelas lah. Jadi awalnya tuh dari situ, dari Gunung Bendera, vlog asik sendiri mungkin sama teman. Tahu nggak tahunya tuh keseringan lah, saya naik gunung bikin terus yang kemarin terakhir tuh naik gunung Manglayang, mungkin nanti bisa cek deskripsinya. Bisa nanti dicantumin di deskripsi, gampang Ya, dari situ juga saja di hobi ngedit video lah. Jadi saya bukan YouTuber doang, jadi ada kayak sedikit Indovid kita. Jadi buat story IG lah, kayak buat sedih kayak gitu. Jadi editor Instagram juga gitu ya. Editor di Instagram, tapi yang nggak sering juga sih, kayak cuman lagi bosan lihat video atau lihat apa, nanti langsung dibikin gimana ada ininya aja. Banyak juga nih teman-teman yang masa-masa SMA di video sama si Abang. Nantilah aku cantumin deskripsinya IG si Abang. Keren pokoknya namanya. Kan kalau orang pribadi mah bikin channel ada gitu sosok yang menginspirasi, baik public figure atau orang-orang terdekat gitu. Kalau kamu sendiri ada Garip
public Kalau- figure atau orang terdekat yang inspirasi gitu. Inspirasi YouTube tuh pertama mungkin dari ini ya, siapa ya? Ata. Enggak, bukan. Aku bukan etim guys. Mungkin dari vlognya Rans Entertainment. Si Rafi. Mungkin ya karena seru juga ya nontonnya juga. Bener. Terus tawa di TV Biasa Bersari itu kan suka-suka muncak gunung Biasa Bersari. Pakai topi ya kan buket. Ya. Terus Panji Petualang. Pokoknya yang apa ya? Kayak yang bikin-bikin seru gitulah. Jadi motivasinya itu dari situ awalnya. Terus yang kedua juga karena ini ya, ingin kayak membuat orang-orang lebih mengenal dan membuat mantan menyesal. Keren sih keren. Asli. Mantan menyesal. Ada target khusus gak bang buat kedepannya gitu? Maksudnya gimana? Misalkan target khususnya kan bulan Mei masih 60-an subscriber. Bulan depan sudah naik 100, bulan depan 150 Ya, misalkan. pokoknya mah intinya mah subscriber mah mengikuti ya. Betul. Gimana karya, kalau karya bagus pasti subscriber mengikuti. Ya. Jadi apa? Intinya mah gitu kan. Ya, jadi bukan maksudnya kedepannya itu Heeh. pinginnya mah langsung ini bukan langsungnya kayak proses menambah subscriber. Kedepannya tuh pinginnya dapat silver bottom. Orang tuh ngerti siapa apaan itu teh? Bisa Silver dijelasin bottom dikit. itu kayak apa ya? Kurang apa lagi Award. dong Arfani? Award. Award penghargaan. Ya buat para YouTuber yang udah sampai berapa subscriber gitu. Jadi dari YouTube-nya tuh nanti dikirim gitu. Oh, orang apa juga si Ferdian Paleka present. Tapi sekarang diblokir dia, Bang. Tapi bohong. Tapi di bawah. Berarti targetnya buat Pokoknya mah targetnya mah intinya pingin dapat silver bottom dulu. Dan kalau bisa mah dapat endorse. endorse Iya. biar memudahkan. Ya biar dapat duit lah lebih Iya, lebih enak. memudahkan dapat duit, maksudnya Iya. memudahkan beban orang tua. Gitu, guys. Next sekarang mulai ke pribadiannya si Abang nih. Enggak kan nyontek kan. Bang, Oi. dari Batu Jajar ke Cimahi nih ya. Ceritain dong proses masuk ke Semansa tuh Cimahi. Oh ya. Keur daftar teh nya, waktu daftar teh. Urang ketemu si Abang sih. Ingat tuh waktu daftar, urang teh gak tahu sih urang kenal si Abang soalnya waktu SMP teh kita pernah bertemu. Udah itu mah di kamu sakit hati ya. Ya, Batu Jajar ngamprak. Apanya dianya kalah pokoknya dijebol. Geus datang buka kartu lah. Kumaha Bang? Ceritain proses masuknya. Kenapa Ya. bisa? Emang mau Abang atau dipaksa orang tua atau gimana kan? Banyak. Iya. Jadi kan mungkin dari awal kelas 3 dulu ya. Hah? Jadi kan waktu dari dulu 3 SMP nih. dari kelas 3 SMP jadi dari dulu tuh gak ada niatan buat ke Semansa 1 Cimahi. Jadi kayak emang ya udahlah pengennya di Sabah doang gitu. Karena kan dulu tuh emang bener-bener atlet gitu ya, jadi udah malas belajar lah, malas pergi-pergi jauh gitu ya, udah Batu Jajar aja. Tapi karena nggak tahu ya mungkin waktu itu lagi hoki parah, hoki edan badannya. Di situ kan orang kalau sombong mah gitu ya, orang tuh di kelas tuh paling besar gitu, Keren. paling besar di kelas 28 sekian. Tapi karena didukung sama sertifikat, jadi apa ya, masuk Semansa 1 kan name-nya tuh waktu itu 32. ya 30. Passing grade. Iya. 32 kan. Jadi karena lihat name 28, akhirnya nyobainnya ini lewat jalur prestasi. Prestasinya ini A2ASL lagi. Prestasinya atletik. Jadi kayak sprint, lompat jauh, tolak peluru, Keren. dan
saya juga masuk ke Seman 1 Cimahi bukan karena paksaan orang tua atau apa, karena ya itu juga coba-coba doang sih ya, karena kan pinginnya di Seman 1 Batu Jajar di Sabah, coba ke Cimahi itu cuma coba-coba aja lah gitu kan, siapa tahu Iseng-iseng berhadiah. ya taunya malah Berhadiah. malah katampi. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga iya, tapi kaduhung juga iya. Nah, kadung Bang. Jauh mang. Jug. Kamu pas pemantapan. Ayo enggak poe atuh sok Batu Jajar Cimahi teh da sanes 20 menit gitu. Nuhun, Bang. 30 menit aca tugas masa teh seueur. Opa. Aduh. Ya, jadi masuknya tuh ke jalur prestasi sih. Di tesnya juga waktu bulan puasa ya. Bulan puasa. Jadi setiap bulan puasa teh urang mah ingetna tes ieu we. Nostalgia gitu. Jadi di tes tuh yang pertama kan kayak bip tes dulu. Jadi yang lari bolak-balik 100 meter ya. 100 meter tapi pakai adalah suaranya di udah bip tes tuh langsung ke bagian-bagian yang kalian dijapresin. Jadi misalkan kamu kan futsal waktu itu ya. Sepak bola. Dia sepak bola. Tapi di satu-satunya nama futsal. Dia di lapang Seman 1. Jadi di tes apa aja kamu waktu itu? passing, dribbling dan lain-lain biasa kayak tes biasa. Kalau saya itu kan atletik, jadi sama Pak Dede, wah Pak Dede the best lah pokoknya eta guru tercinta urang eta asli euy. Jadi waktu sama Pak Dede itu saya di tesnya di itu lapang Brigip jam 11 anjir. Asli Bang? Jam 11 mang Orang baru tahu sih. Berarti yang setelah pip tes di semasa teh pada ke Brigip yang atletik. Jadi yang atletik itu cuma orang doang. Mana doang? Hanya orang lu bal. Jadi kan ada yang atletik sama yang renang, peta renang juga di kolam renang Brigip. Nah, waktu itu atletik jam 11 kebagiannya. Bayangkan ku maranehnya, ya mah bayangkan kurang sprint 100 meter keadaan puasa jam 11 mang makanya di dia ya nya eta demi Allah na panas pisan lur orang tengah waduh. Terus udah gitu lompat jauh sama tolak peluru juga. Nah dari situ langsung nanya lagi kan ke Pak Dede, Pak kumaha atos we sana aya nama mangga we uih sana pulang Batu Jajar kan udah pulang terus mandi pakai sepatu ting kita ya nonnya kepuasan sendiri lah gitu kan dah soalnya badan teh panas pisan lemas pisan tidur udah gitu. Tapi kan ada beberapa teman-teman orang yang langsung buka ya Bang, buka tuh enggak sih enggak ya bukannya kayak juga. Kan depan orang sedapan kayak anak futsal juga kan dia juga cerita lah bahwa maaf ya mah bener gitu saya nggak akan nyebutin namanya tapi orang hafal malah aja hafal budak Cimahi anak Sonic nu batal pak. Iya kan orang tadi ngomong gitu. Ya pokoknya mah orang mau nyebutkan tenang naon sih ya balik tidur udah lama mungkin langsung ada pemberitahuan dari Seman 1 Cimahi. Kapan itu seminggu setelah ya? Iya kayaknya lupa beberapa juga hari sih lah ya. Terus kayaknya penasaran akhirnya datang lah ke ini ke Seman 1 Cimahi. Terus lihat-lihat di apa di board informasi non Inggris katanya information board. Nah sih mading di mading lihat dan akhirnya ada nama orang gitu. Jadi alhamdulillah keterima di Seman 1 Cimahi dan aya ge kaduhungna tapi banyaknya mah alhamdulillah gitu ya. Kaduhungnya mah tertutup oleh alhamdulillah ya. Cuman tugas doang yang bikin saya menderita itu doang. Itu dia. Ya. Teman satu perjuangan ya, Japres. Buat teman-teman nih, si Abang ini udah masuk Seman 1 gak puas sebenarnya. Dia masuk OSIS. Sonic mah ada emang hobi sebenarnya dari dulu ya. Terus lebih gilanya teh dia teh nama band mana tenan sih, Bang? Daydreaming dah. Keren pokoknya mah. Gimana nih, Bang? Perasaannya dikenal Abang sebagai Arif gitu. Arif sebagai OSIS, Arif sebagai Sonic, Arif yang dikenal sama warga Semansa lah gitu. Kalau dikenal warga Semansa alhamdulillah seneng pisan gitu ya. Keren.
apalagi bergabung sama OSIS, bergabung sama anak-anak yang emang ini ya apa ya paling inilah di sekolah gitu ya, paling lah pokoknya mah. Terus masuk juga squad band gitu kan sebagai Daydreaming sama Sonic juga ya. Siapa yang ini ya kayak bangga lah di sini juga gitu ya, bisa dikenal banyak orang. Cuman karena apa ya, mungkin pengetahuan orang tuh agak sedikit merendah ya untuk meroket. Naon pengetahuan? Wede, merendah untuk meroket. Jadi kasar nama merendah. Merendah. Ya jadi karena banyak kesibukan lah jadinya di sekolah. Jadi apa ya, pelajaran tuh kayak keteteran lah. Jadi kayak guru-guru juga tahu gitu. Orang teh gak pernah masuk. Terus tugas juga nggak disiplin lah, jadi intinya mah suka di besok-besok sama orang. Jadi karena kesibukan itu, jadi ya gitu, mungkin di mata guru juga ada yang anggap baik, ada yang anggap jelek. Kalau di mata teman-teman gitu juga gak? Kalau di mata teman-teman enggak gitu, alhamdulillahnya mereka ya support aja gitu. Selama masih positif dan nggak ngeganggu mereka ya orang alhamdulillah. Ya, orang kan sering ngobrolnya sama Niko karena Niko kan teman satu kelas. Jadi kelas 2 IPS 2, kalau Isal IPS 1. 2 IPS 1, kalau si Elang waktu IPA. itu IPA 2.